Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biqaulihi alhamdulillah, alhamdulillah. Kita semua hadir di masjid, di tempat yang sangat mulia ini. Kehadiran kita semua selepas bangun tidur, lalu kita dengan ringan melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini adalah memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah dengan satu tujuan harapan. Allah memanggilnya bagi hambanya, orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggilnya? Karena sesungguhnya Allah hendak membagi pahalanya. Sesungguhnya Allah membagi kunci surganya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini kelak di alam akhirat nanti diberi kemudahan Allah masuk ke dalam surganya. Amin. Tanpa sedikit pun merasakan pedihnya azab api neraka. Amin. Allahumma amin. Wa aidkhul jannata wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tinggal satu hari lagi, hari Ahad, besok hari Senin, lalu kemudian hari Selasa. Allah akan mengundang kembali kepada kita semuanya
Panggilan ini khusus bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah, perhatian Allah kepada orang-orang yang beriman, agar supaya kita ini melakukan ibadah puasa Ramadan. Kalau sudah melakukan ibadah puasa Ramadan, maka kita akan jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena itu, ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, adalah merupakan sebuah anugerah yang amat besar. Anugerah yang amat besar bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya punya harapan besar agar dipanjangkan umur ini, agar disehatkan jasmaninya ini, lalu kemudian dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Karena itu kemudian Nabi jauh-jauh hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kepada kami ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ini ya Allah sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga itu masih punya keinginan, harapan besar agar Allah mempertemukannya dengan bulan Ramadan. Ya. Sehingga keinginan yang sangat besar baginda Nabi Allah Muhammad SAW untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu lalu kemudian diaplikasikan agar Allah memberikan anugerahnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dengan meringankan jiwanya untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ditingkatkan kekhusyuannya, tumakninanya salat 5 waktu, diringankan salat sunnahnya, diringankan bangun malamnya, digemarkan jiwanya untuk selalu membaca Al-Quran. Ya. Itu pada saat bulan Rajab, bulan Sya'ban, semangat Rasulullah melaksanakan amal ibadah semakin tinggi dan akan semakin tinggi lagi jika ketemu berjumpa dengan bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika cerita baginda Nabi Allah Muhammad SAW ingin dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan suci Ramadan itu amalan-amalan sunnah diberi balasan Allah sebagaimana amalan wajib, dan amalan-amalan wajib diberi pahala oleh Allah 70 kali lipat. Dan ketika berjumpa dengan malam
yang namanya malam Lailatul Qadar itu, maka baik amalan sunnah maupun amalan wajib dilipat gandakan menjadi 1000 kali berlipat-lipat, khairum min alfi syahrin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan perlu ada pertanyaan pada diri kita. Ya. Ketika nanti Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, maka semangat jiwa kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi di dalam Al-Qur'an surat Fatir. Surat Fatir surat yang ke-35 ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Dzalikal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini nanti masuk kelompok yang mana ya? Tapi insya Allah kita semua berharap ya berebut untuk masuk kelompok yang ketiga, mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Respon orang-orang yang beragama Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam merespon kehadirannya bulan suci Ramadan ini, Allah jelaskan ada 3 model. Model yang pertama, kata Allah, tsumma aurasnal kitab, kemudian kami wariskan kitab ini, kitab itu. Yang dimaksud adalah kitab suci Al-Qur'an. Alladzina istafaina, kepada orang-orang yang istafaina kami pilih. Min ibadina, kata Allah, dari hamba-hamba kami. Jadi kita ini termasuk hamba yang Allah pilih. Ya. Karena itu sebenarnya dalam pandangan Allah itu kita ini istimewa. Ya. Namun ketika Allah memilih hamba yang dipandang istimewa ini, ya, ternyata kemudian hamba yang dipilih oleh Allah ini mengelompokkan menjadi 3 kelompok, menjadi 3 golongan. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi, yaitu kelompok orang-orang yang senang mendolimi dirinya sendiri. Seperti apa orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Islam. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian orang ini memilih menjadi kelompok yang faminhum dzalimun li nafsihi, sengaja mendolimi dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Orang yang masuk ke dalam kelompok yang pertama ini, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika adzan dikumandangkan salat 5 waktu, mereka beragama Islam, mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali gak ngereken. Panggilan Allah itu gak diindahkan. Tidak diindahkan. Walaupun telinganya itu mendengar kalimat adzan dikumandangkan, walaupun matanya itu melihat ketika ada orang yang lagi berjalan di depannya itu, berjalan bergegas ke masjid menuju panggilan Allah, ya, maka penglihatan mereka terhadap adegan yang ada di depannya itu sama sekali tidak memberi efek dalam jiwanya. Ya. Maka pantas kalau kemudian orang yang semacam ini oleh Allah dikatakan orang yang beriman tapi imannya palsu. Panjenengan amal sedaya ini. Alhamdulillah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ono sebagian manungsa sing aku beriman, ya, saya beriman, ya, tapi saya muslim, tapi tidak seperti itu, ya, dengan rasa sinis penghinaan terhadap sesama muslim. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Bahkan kadang-kadang yang demikian ini mereka lakukan secara berjamaah dalam satu keluarga komplit lengkap. Yo bapake, yo ibuke, yo anake. Ya, mengaku beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika adzan berkumandang, satu keluarga ada kalanya tidak tergerak jiwanya untuk memenuhi undangan Allah, panggilan Allah gitu. Orang yang demikian ini termasuk dzalimul li nafsihi. Di dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah itu, orang yang semacam ini sampai digambarkan oleh Allah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka punya telinga lalu mendengar, ya, kalimat adzan berkumandang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, tapi mereka sama sekali tidak tergerak jiwanya. Ya, ketika kalimat adzan dikumandangkan, telinganya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, lisannya pun tidak bergerak untuk mensimak dan menjawab kalimat adzan yang berkumandang. Ya, karena itu kemudian Allah mengatakan sumum, mereka itu tuli, bukmun, mereka itu bisu. Apa deh?
abote ketika mendengarkan kalimat adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, didengarkan, ya segera dipenuhi kalimat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang yang mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah, ketika adzan itu berkumandang, bibirnya sama sekali tidak digerak untuk menjawab. Padahal itu adalah sebuah lahan. Lahan apa? Lahan pahala. Lahan apa? Tiket untuk mengambil kunci surganya Allah. Sumum bukmun. Dilanjut dengan umyum fahum la yarji'un. Ya. Umyun, mereka buta matanya. Wah, melihat seliweran orang yang berjalan dengan bergegas-gegas ingin segera memenuhi panggilan Allah, kepingin cepat-cepat bisa datang ke masjid, perlunya sholat tahiyatul masjid, perlunya sholat sunnah rawatib qabliyah subuh, perlunya bisa ikut sholat subuh berjamaah. Ya, masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ya. Ada satu keluarga yang ketika sholat sama sekali tidak bergerak hatinya. Ketika Allah memanggilnya untuk puasa Ramadan, lagi-lagi tidak bergerak jiwanya untuk mendengarkan Allah panggilan Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ngoten niku kadang-kala kalau tinggal ya Allah, masya Allah, gak poso. Kira-kira lorot. Tapi kok bisa kesana? Loh, ya mantu ya modho sisan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan nanti, jangan sampai kita ini kemudian tidak menyambutnya dengan hati yang senang, gembira. Ya. Lalu kemudian mengoptimalkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Tidak ada jaminan. Ya. Kita semuanya ingin tahu bahwa tahun yang akan datang akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Coba sinten sing seberapa panjenengan di tahun yang akan datang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Abang biji tahun ya kita tidak tahu dipertemukan apa. Ya, makanya Nabi bergantung dan doa tadi, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Karena Nabi sendiri tidak tahu umurnya ini nyampe apa enggak. Yang sekaligus amalan itu memberikan bimbingan kepada umatnya agar ketika gemah Ramadan berkumandang, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Wonten salah seorang di antara sahabat kita itu sudah menyusun agenda jika nanti ketemu dengan bulan Ramadan, ya saya akan nanti sholat mulai tarawih di masjid sana, di masjid sana, mencari imam Ustadz Fahmi nanti hari di mana, lo tuh dilihat itu sampai ada yang ngikutin Ustadz Fahmi kemana diikuti, ya sampai ada yang seperti itu, ya. Kados kula riyen pada masa remaja kula riyen nggih. Kula riyen nggih zamanipun Ustaz Abu Bakar Qasim nggih. Abu Bakar Qasim nggih. Ya, ketua remaja dulu tahun 80 pinten nggih. Nggih. Ustaz Abdul Syukur itu masih muda-mudanya itu dulu. Lalu kemudian ada kerjasama Masjid Taqwa Bangunsari, Masjid Al-Muttaqin Gadukan dengan sini. Itu sinergi remaja masjid. Ya, lalu voli bersama di lapangan Bangunsari, voli bersama di sini. Ya. Pada masa remaja itu
Ramadan itu ikut agenda nanti taraweh di Mujahidin, di Masjid Al-Irsad, di Masjid Al-Ikhlas, keliling ya, rihlah ya mulai ya, minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid gitu, sehingga kemudian dapat pelajaran. Oh, kalau di Al-Ikhlas seperti ini, oh kalau di Mujahidin seperti ini, oh kalau di Al-Irsad seperti ini, oh kalau di Masjid Kemayoran seperti ini gitu ya. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua ini lebih baik dari kelompok yang pertama. Tetapi kelompok yang kedua ini merespon ketika menghadapi bulan suci Ramadan itu hal-hal yang biasa-biasa saja, tidak ada yang diistimewakan. Tidak ada yang diistimewakan, biasa-biasa saja. Maca Quran ya nih napa? Sak kobre. Nggih. Begitu. Puasa ya puasa, tidak ada hal yang dipandang istimewa di dalam saat berpuasa itu ya. Bisa jadi pada saat puasa itu ya puasa, tidak makan, tidak minum, ya tetap sholat 5 waktu ya, tetapi tidak puasa, tidak bisa berpuasa matanya, tidak bisa puasa telinganya, tidak bisa puasa lisannya, Masya Allah. Sehingga di satu sisi dapat pahala, di satu sisi dapat dosa. Bahkan bisa jadi puasanya itu sia-sia ya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok pertengahan masih lebih bagus daripada kelompok yang pertama. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi kelompok yang ketiga. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ya Allah, kelompok yang ketiga ini betul-betul dia membuat agenda yang istimewa. Kenapa? Karena bertemu dengan bulan yang istimewa di hadapan Allah. Masya Allah. Kalau kelompok yang kedua tadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau disik, tekon masjid, tapi sudah masuk, mau masuk, atau datang tapi gak nututi tahiyatul masjid, gak nututi sholat sunnah rawatib qobliyah, gak nututi. Itu tadi kelompok yang kedua. Tetapi kelompok yang ketiga ini, ketika muadzin itu mengumandangkan kalimat adzan, bahwa kalimat adzan itu dipakai, disematkan oleh Ustaz. Siapa tadi itu? Ustaz cinta nih gimana ini? Ustaz ingkang ngaten niki wae. Nah, sinten asmane? Boten kepireng kula. Nggih. Hakikatnya itu adalah lafaz itu dikumandangkan oleh seorang muadzin, tapi itu adalah panggilan Allah. Coba panjenengan bayangkan, panjenengan gambarkan ketika kalimat adzan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan sudah dalam posisi duduk seperti ini, ketika adzan berkumandang itu lajeng panjenengan itu secara batin mengatakan begini, ya Allah, kula ya Allah. Digambarkan sebagai seorang guru yang sedang mengabsen muridnya, atau seorang yang sedang mengabsen santrinya mengaji Al-Quran. Zawabi dalam yai ya,
oleh Allah, sudah berada di depan Allah. Jubi, Masya Allah. Dan orang-orang yang semacam ini panjang perhatosaken mangke panjenengan ketika salat subuh niki nggih toleh kanan toleh kiri ketemu nggih napa nanti ketika waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya ketemu lagi orang ini, orang itu. Sabiqum bil khairati biidznillah. Orang ini adalah tipe kelompok yang berlomba-lomba, ya. Sabiqum bil khairat, melakukan amalan-amalan kebaikan biidznillah, dengan izin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kurang niki, Pak. Niki waktale pun manten ta. Oh, ngaten. Nggih, sekedap. Nggih. Kalau punya tugas rutin membangunkan anak-anak. Nggih. Jam 2:30, jam 3. Nak, saya bangunkan. Ayo nak, bangun nak, ayo bangun. Ayo nak, ayo. Jaluk nanggoni Allah nak, ayo jaluk nanggoni Allah. Nggih. Itu kemudian tua sekali, ada orang tua sekali, ya, jam 2:30, jam 3 orang itu sudah berangkat ke masjid. Ketika saya melihat merinding hati saya, kebetulan jalannya itu adalah turun dan kemudian naik melewati rel kereta api. Masya Allah. Kebetulan lagi juga Pak Haji Sani. Pak Haji Sani, Masya Allah. Jam segini sudah berangkat ke masjid. Ini contoh potret. Orang yang masuk kelompok sabiqum bil khairati biidznillah. Waktunya membuat agenda tentang qiyamul lailnya, membuat agenda tentang puasa Ramadan, apa itu tadarusnya, termasuk sampai kemudian ya membuat agenda nanti saya buka di mana, saya sahur di mana. Aku tak kepingin buka ndongone Masjid Al-Ikhlas, aku kepingin buka ndongone Masjid Mujahidin. Aku kok kepingin buka di Masjid Al-Irsyad. Bukannya tidak bisa beli makan, ya, tapi ini dalam rangka minat masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Bahkan kemudian ada yang mengagendahkan begini, Ustaz Zawali, boleh enggak saya kepingin buka di panti asuhan situ, di panti asuhan. Monggo, tidak apa-apa. Bersama-sama, saya kepingin buka bersama-sama dengan anak-anak panti asuhan. Artinya orang ini datang satu keluarga di panti asuhan itu, lalu kemudian membawa hidangan makan untuk berbuka bersama dengan anak panti asuhan. Bahkan ya, dia bilang, tahun lalu saya sudah berbuka bersama-sama di panti asuhan ini dengan anak-anak. Saya ingin tahun ini kepingin sahur bersama-sama dengan anak-anak. Sampai seperti itu. Kelompok sabiqum bil khairati biidznillah. Maka kemudian yang terakhir, dzalikal fadlul kabir. Kelompok yang ketiga inilah para jamaah adalah kelompok yang mendapatkan karunia dari Allah yang sangat besar. Fadlul kabir.
Mudah-mudahan kita semuanya ini ya, mudah-mudahan waktu yang tinggal beberapa hari ini terus berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita terus mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu mudah-mudahan kita masuk kelompok sahabiqun bil khairat biidznillah. Ya, kita jadikan sebuah lahan ya untuk berlomba-lomba melakukan amal kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Monggo. Mohon maaf kalau umpamanya tadi kelamaan. Sepertinya kelamaan. Enggak, Pak. Enggak. Pas Ustaz, pas. Monggo Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi. Baik. Cukup, Pak. Terakhir. Bapak Ibu, di dalam bulan Ramadan ini pun juga perbanyaklah berdoa. Nyuwun sewu. Nggih. Hampir di dalam setelah selesai sholat 5 waktu, selesai sholat sunnah, habis baca Al-Quran ya, kalau di saat puasa detik-detik menjelang berbuka atau kemudian di waktu sahur, mau sahur, atau khususnya habis sholat subuh, perbanyak berdoa. Apa doanya? Ya, jadikan ini adalah agenda utama. Doa supaya yang pertama dikaruniai Allah rumah tangga yang bahagia. Allah. Ya. Rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga karunia Allah, rizki Allah yang besar. Rumah tangga yang bahagia itu adalah bukan rumah tangga yang rumahnya megah, punya mobil mewah, punya uang deposito, bukan itu, bukan. Betapa banyak orang yang punya rumahnya itu megah, mobilnya mewah, depositonya banyak, tapi kenyataannya rumah tangganya tidak bahagia. Kata apa? Perbanyak doa, Rabbana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nggih. Masya Allah. Karena waktu Ramadan adalah waktu yang mustajabah. Nggih. Yang kedua, perbanyaklah doa. Nggih. Minta kepada Allah supaya dikaruniai anak cucu yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Tenggene Al-Quran surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Minta dikaruniai Allah anak yang soleh dan solihah. Bapak Ibu, berikutnya di Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perbanyak doa. Bapak Ibu, hari-hari ini cari anak yang soleh, solihah susah. Tenggene kula niki hampir setiap tahun anak-anak siswa baru, kecuali yang tahun ini tidak bisa, walaupun ya ada daring ya. Setiap tahun menghadapi kurang lebih anak siswa baru 200, saya tanya,
Siapa di antara kalian yang satu pekan ini 5 waktunya utuh? Sopo? Tidak ada yang berani ngajeng. Yang ngajeng cuma hanya tidak lebih dari 5 anak. Sopo di antara kalian yang tiap hari baca Al-Quran? Itu pun juga sama. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Minta kepada Allah supaya diberi anak, cucu, generasi, keturunan yang thayyibah, yang unggul. Ya. Yang unggul. Di samping panjenengan beri pendidikan yang baik, doa. Monggo kita rindu nanti yang menjadi bupati, yang menjadi gubernur, yang menjadi wali kota, yang menjadi presiden hamba Allah yang soleh. Amin. Dan yang terakhir di samping doa-doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surat Ibrahim ayat yang ke-40 dan 41. Kalau dibangunkan, nak, ya, adzan nak, bangun. Ayo nak, bareng-bareng. Masjid Al-Ikhlas bareng-bareng nak. Masya Allah. Ya, kenapa? Diajak juga didoakan. Jangan lupa didoakan. Kenapa? Karena banyak anak yang kemudian dipasang alat di dekat telinganya, ternyata sama sekali tidak tergerak untuk segera bangun. Bahkan rumahnya di dekat masjid, ya, dengan suara adzan yang lantang sama sekali tidak tergerak. Ngeten iki kata. Maka doa-doa tadi itu diantaranya adalah doa untuk ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesungguhnya anak yang soleh dan solihah itu lebih mahal harganya daripada seseorang yang punya harta kekayaan emas sebesar gunung Uhud. Tidak sebanding. Atau punya seorang anak yang punya jabatan presiden tapi gak soleh. Yang kita harapkan adalah anak-anak kita kelak menjadi pemimpin negeri ini, pemimpin negeri yang soleh. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk diri saya sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.